Nah, oke, pertama-tama kalau kita membahas tentang organisasi itu adalah sekumpulan orang yang seperti teman-teman saat ini itu adalah sebuah organisasi. Teman-teman di pondok ada organisasi, yaitu namanya adalah sebuah organisasi. Keluarga, ayah, bapak, ibu, itu juga sebuah organisasi. Ustadz, ustazah, terus guru itu adalah juga sebuah organisasi. Yayasan, sekolah itu adalah sebuah organisasi. Jadi ya, sebuah organisasi itu adalah lingkupannya adalah berbagai banyak orang, bukan hanya satu orang, dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Itu adalah organisasi. Nah, membahas tentang sebuah organisasi ada tiga hal yang menjadi pokok utama dalam organisasi. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah kerjasama, yang ketiga terakhir adalah goals atau tujuan. Toh, misalkan komunikasi, bisa tolong berdiri. Nah, apa? Ayo kita berdiri. Nah, contoh komunikasi. Saya minta teman-teman di sini untuk coba bersuara ya, maksudnya kayak saling ngomong satu sama lain dan lain sebagainya supaya ribut ya. Minta tolong yang di belakang kopiah putih, yaitu ya tolong berdiri. Nah terus berdiri paling belakang, berdiri paling belakang. Ya itu berdua tolong mundur ke belakang, paling belakang. Oke. Nah teman-teman habis ini bersuara ya, yang seribut-ribut mungkin. Seribut-ribut mungkin, nggak tolong ya, seribut-ribut mungkin. Stop. Oke, segitu ya, segitu ya. Nah, nanti minta tolong yang di belakang dengarkan apa yang dia bicarakan, ya, dengarkan apa yang dia bicarakan. Tapi nggak pakai mic seperti ini. Kalau seperti ini kedengeran di belakang? Nanti bicara seperti itu ya. Oke. Nanti yang di belakang tolong dengarkan, oke? Coba ulang dulu, tanpa suara dulu, tanpa suara. Coba bilang, aku mau makan. Yang keras. Aku mau makan. Yang belakang dengar. Tenang dulu, tenang. Coba lagi. Nggak apa-apa, coba lagi. Ya. Aku mau makan. Yang belakang dengar. Oke, kayak gitu ya. Coba sekarang ribut. Mau makan. Yang belakang dengar. Oke, minta tolong ya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih banyak. Nah, itu adalah perbandingan komunikasi. Itulah perbandingan komunikasi. Di dalam organisasi harus seperti itu. Tidak boleh ada miskomunikasi di dalamnya. Kita berandaikan orang di sini adalah sebagai pemimpinnya tadi, yang di belakang adalah sebagai anggotanya. Nah, ketika yang di belakang, yang di depan ini berbicara tanpa ada miskomunikasi atau tanpa ada halangan dari komunikasi lainnya, pasti yang di belakang atau anggotanya akan kedengeran, akan informasi yang disampaikan. Komunikasi itu adalah membawa informasi yang disampaikan oleh satu orang ke orang yang lain. Ya seperti tadi, yang di depan tadi siapa namanya? Fahri, yang di belakang tadi siapa namanya? Andi. Nah, Fahri berbicara aku mau makan. Nah, didengarkan oleh Fahri yang di belakang. Andi, ya, Fahri di depan bilang aku mau makan, didengarkan oleh Andi yang di belakang. Nah, berarti kan informasinya sampai nih. Nah, begitu juga ketika di dalam organisasi, misalkan Fahri bilang tolong dikerjakan A, B, C. Nah, anggotanya Andi tadi mendengarkan. Nah, contoh tadi seperti ribut itu kita anggapnya adalah sebuah halangan dari komunikasi. Contohnya kalau halangan dalam komunikasi itu misalkan tidak mendengarkan satu sama lain, terus contohnya tidak saling ribut tadi juga, itu juga tidak akan tersampaikan. Tadi yang seperti Ustadz yang bilang di awal, banyak komunikasi, banyak informasi yang tidak sampai karena di sini ngomong, di situ juga ngomong, akhirnya informasi tidak sampai. Nah, seperti itu juga contohnya. Sehingga ketika dalam organisasi harus seperti itu. Harus yang di sini mendengar, di sini berbicara, mengirimkan pesan kepada yang belakang. Tapi tidak ada miskomunikasi, ribut yang terjadi. Seperti itu. Kita itu kompak, kita contohkan. Tolong yang barisan paling depan ini adalah pemimpinnya. Dari pojok sana sampai pojok sini adalah pemimpinnya. Yang di belakang, tolong pegang pundak temannya yang paling depan. Oke. Semuanya ya, tanpa terkecuali. Kita beranggapan adalah satu baris ini adalah sebuah organisasi. Kita anggapan satu baris ini adalah sebuah organisasi. Ayo berdiri dulu. Nah,
yang depan adalah ketua kelompoknya. Oke, tanpa suara. Oke, tanpa suara. Kita anggapannya adalah bagaimana organisasi ini berjalan hanya satu orang saja. Coba kamu bergeser ke depan. Ya, tanpa terputus, gak boleh terputus. Gak boleh terputus, tapi di belakang tidak boleh ikut bergerak. Nah, apakah bisa bergerak yang di depan? Coba, yang belakangnya tidak boleh bergerak, hanya yang bergerak di depannya saja. Coba bergerak. Apakah bisa bergerak? Tidak bisa. Oke, silakan mundur lagi. Sekarang yang bergerak adalah yang belakang saja. Apakah bisa bergerak keretanya? Tidak bisa. Tapi coba semuanya yang bergerak. Apakah bisa bergerak? Nah, itu adalah anggapan dari organisasi. Itu adalah anggapan dari organisasi. Ketika satu orang yang bergerak, itu tidak akan terjadi apa-apa. Ketika yang belakang yang bergerak atau anggotanya saja yang bergerak, tidak akan terjadi apa-apa. Ketika pemimpin yang bergerak, ya tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika bahu-membahu dari anggota sampai pemimpin itu bergerak bersama, ya pasti akan terjadi pergerakan itu. Akan terjadi namanya sebuah kalau bahasanya adalah sebuah inovasi, sebuah kemajuan. Sehingga nanti ketika kita membahas tentang sebuah organisasi, ya semuanya harus kerjasama. Gak boleh ada yang bergerak satu doang, gak boleh yang bergerak cuma anggotanya doang, gak boleh. Dan terakhir adalah tentang apa tadi yang terakhir? Yang ketiga? Tentang goals, tujuan. Saya contohkan. Ada yang punya apa ya? Oh ini, boleh pinjam. Nah, tujuan saya adalah saya di atas ya, kalau ini di atas, di atas. Oke, tujuan saya adalah mengambil apa? Stimul, tim X. Tujuan saya adalah mengambil tim X tersebut. Kalau saya memiliki tujuan jelas, saya mengambilnya apa? Tim X. Tapi kalau saya tidak memiliki tujuan, saya mau kemana? Gak punya arah kan? Nah, saya kembali lagi. Kalau saya punya tim X sebagai tujuan saya mau bergerak ke depan dulu, mau bergerak ke belakang dulu, mau ke samping, mau kiri, mau ke kanan. Ya tujuannya sama, tim X. Tapi kalau saya tidak punya tujuan, saya mau bergerak ke kanan, mau bergerak ke kiri, yang nggak punya tujuan, nggak ada akhirnya gitu loh. Tapi kalau saya meletakkan ini sebagai tujuan saya tahu akhirnya akan kemana. Nah, begitu juga kepada diri teman-teman. Diri teman-teman juga harus punya tujuan. Misalkan ada tujuannya, saya ingin sekolah ke Mesir. Ya kita tunjukkan jalannya, bagaimana cara sekolah kita ke Mesir. Saya nanti misalkan yang SMA, ingin sekolah ke UI, ingin sekolah ke ITB, ke Harvard, ke Cambridge dan lain sebagainya. Ya tujuannya jelas, UI. Bagaimana cara saya sampai UI? Ya harus dilalui jalannya. Misalkan bagaimana cara saya untuk mencapai ke ITB? Ya harus caranya, bagaimana cara saya belajar untuk mencapai ke ITB? Oh ya, terima kasih banyak tipsnya. Nah, bagaimana cara saya untuk sampai ke Mesir? Ya saya harus belajar Arab, belajar komunikasi, belajar matematika dan lain sebagainya. Tapi belajar itu bukan menjadi hal mutlak untuk menentukan kita bisa sampai ke sana atau tidak. Usaha, ikhtiar, dan doa merupakan salah tiga cara kita untuk mencapai ke sana. Misalkan nilai kita tidak mumpuni, Mas, saya tidak bisa dalam matematika, ya dikejar dalam hal lain. Matematika bukan tujuan akhir kita gitu loh. Matematika bukan patokan kita. Matematika kita jelek, berarti kita bodoh, kita tidak pintar. Tidak ada seperti itu. Manusia itu punya satu keahlian yang mumpuni kita tekuni. Ahli sama terampil itu beda ya. Kalau ahli itu benar-benar bisa dalam hal tersebut. Tapi kalau terampil, ya kita terampil dalam matematika, terampil dalam bahasa, terampil dalam ilmu komunikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ahli, ya kita hanya bisa dalam satu hal itu. Misalkan kita matematika, saya ahli matematika, rumus sudah di luar kepala, tinggal ngerjain 5 menit 10 soal selesai. Nah itu ahli. Kalau teman-teman tidak ahli dalam matematika, tidak bisa matematika, dikejar dalam target yang lain. Matematika bukan menjadi target utama ataupun menjadi patokan teman-teman bisa atau tidak dalam pelajaran tersebut. Nah sehingga nanti bagaimana organisasi itu, teman-teman harus mulai dari diri teman-teman. Bagaimana teman-teman mengasah diri teman-teman sebagai seorang pemimpin, bagaimana teman-teman mengasah diri teman-teman dalam mencapai tujuan tadi, bagaimana teman-teman mengasah diri teman-teman dalam berkomunikasi, itu penting.